Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Anak-anakku yang Abi cintai, juga segenap pendengar serta pemirsa yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kita masih bersama dengan wasiat para ulama kita untuk para pemuda generasi milenial ideal. Kali ini akan memasuki wasiat yang keberapa, anak-anakku? Wasiat yang kelima. Wasiat yang keempat intinya apa kemarin? Memaksimalkan usia muda untuk belajar ilmu agama. Masya Allah, memaksimalkan usia muda untuk belajar ilmu agama. Wasiat yang kelima adalah, silahkan ditulis. Akhirat prioritas utama tanpa melupakan dunia. Akhirat prioritas utama tanpa melupakan dunia. Akhirat prioritas utama tanpa melupakan dunia. Coba diulang, Mas Abdurrahman. Akhirat prioritas utama tanpa melupakan dunia. Bagus, Mas Ukasha. Akhirat prioritas utama tanpa melupakan dunia. Mas Anjasya. Akhirat prioritas utama tanpa melupakan dunia. Mas Usama. Akhirat prioritas utama tanpa melupakan dunia. Apa artinya prioritas, nak? Sesuatu yang harus diutamakan, didahulukan, dipentingkan. Itu namanya prioritas. Berarti ada akhirat, ada apa? Ada apa? Dunia. Mana yang penting? Akhirat. Hah? Mana yang penting? Keduanya. Dua-duanya penting. Nah, kalau pertanyaannya mana yang lebih penting? Akhirat. Ya. Kenapa kita tidak boleh melupakan dunia? Untuk mencari pahala. Bagus. Karena kita sekarang di dunia. Di alam itu kan ada dunia, ada apa? Akhirat. Ya. Alam dunia itu udah sekarang. Alam akhirat Mati. kapan? Udah mati. Kalau kita sudah mati. Begitu kita mati, maka saat itulah kita mulai memasuki alam akhirat. Jadi ketika kita di kuburan, itu berarti sudah mulai mengalami masa akhirat. Hanya saja para ulama, mereka mengistilahkan alam kubur sebagai alam itu barzakh. Apa artinya barzakh? Barzakh itu adalah batas, pembatas. Pembatas antara apa dengan apa? Dunia dengan akhirat. Ya. Baik, kita baca apa yang ditulis di sini. Silahkan dibaca, Mas Anjasya. Di antara wasiat para salaf kepada para pemuda adalah yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, bahwa beliau seringkali menyampaikan, ya ma'syar syabab, alaikum bil akhirati fatlubuha fakathiran ra'ayna man talabal akhirah fa'adrokaha ma'ad dunya wa ma ra'ayna ahadan talabad dunya fa'adrokal akhirah ma'ad dunya. Bagus. Wahai para pemuda, berpeganglah dengan akhirat dan carilah akhirat, karena banyak yang kami saksikan orang yang mencari akhirat maka ia mendapatkan akhirat bersamaan dengan dunia. Namun kami belum pernah
melihat seorang pun mencari dunia, ia mendapatkan akhirat bersamaan dengan dunia. Ini adalah peringatan yang sangat besar dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala bagi para pemuda, yaitu agar mereka menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, berupaya sungguh-sungguh untuk memperoleh dan agar memperolehnya dan agar menyibukkan waktunya dengan hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya. Apabila mereka mengerjakan kesemuaan ini, maka sungguh Allah akan mengaruniakan kepadanya bagian dan jatahnya dari dunia. Ini nasihat seorang ulama, siapa namanya? Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi beliau berkata, ya ma'syarul syabab, wahai para pemuda, alaikum bil akhirah, hendaklah kalian jadikan akhirat itu sebagai tujuan utamamu, fatlubuha, dan cari, kejar. Ya, jadi ketika kita urusan akhirat, kita harus semangat, fatlubuha. Makanya kalau kita perhatikan apa, wasari'u ila maghfirah, sari'u itu apa? Bersegera. Ketika Allah menganjurkan kita untuk berbuat kebaikan, fastabiqu, berlomba. Jadi kalau dalam urusan akhirat kita disuruh segera. Makanya Abi nggak suka banget kalau sudah adzan itu masih baca buku. Masih apa lagi? Mainan. Ya. Masih tidur. Jangan. Kalau sudah urusan akhirat, bersegera. Fatlubuha, kejar itu akhirat. Jadi jangan semangatnya kalau mau mainan aja. Tapi dalam akhirat kita harus lebih semangat. Kalau mainan kita semangat, berarti kalau akhirat kita super semangat. Kalau mau baca Quran jangan banyak ngeluh, suruh baca banyak, ini capek. Kalau mainan nggak pernah capek, jangan. Ya, fatlubuha. Kenapa? Kata beliau, fakatsiran ra'ayna man talabal akhirah fa adrakaha ma dunya. Karena kata beliau, banyak orang yang menjadikan akhirat sebagai prioritas utamanya, ternyata dia dapat dunia juga. Jadi orang yang menjadikan akhirat tujuan utamanya bukan berarti terus dunianya nggak dapat, malah dapat. Ya. Abdurrahman bin Auf. Siapa? Kaya nggak? Kaya banget. Ketika meninggal dunia, hewan ternak warisannya itu ribuan. Jadi kalau Mas Anjas mau melihara ayam 5, 10, 100 pun itu gak ada apa-apanya. Yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf itu bukan ayam, apa? Kuda, unta, kambing, sapi, dan jumlahnya ribuan. Itu baru hewan ternak. Itu baru hewan ternak. Ya. Belum apanya? Emasnya. Kata para ahli sejarah, emas yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf itu bentuknya bongkahan-bongkahan yang harus dipecah-pecah, dibagi-bagi. Yang ditugasi untuk mecah-mecah itu tangannya sampai melepuh. Saking apanya? Saking banyak. Tapi beliau kalau sholat itu sholat pertama. Kalau pengajian itu nggak pernah apa? Telat-telat. Ya. Baca Quran rutin. Ya. Birrul walidain. Kok bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Justru itu yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla menjadikan apa? Hartanya jadi berkah. Ya. Tapi kebalikannya, tadi kan orang nyari akhirat, dunianya apa? Dapat. Wa ma ra'ayna ahadan talabad dunya fa adrakal akhirata ma'ad dunya.
Dan kami nggak pernah ngeliat ada orang menjadikan dunia sebagai prioritasnya, akhiratnya dapat. Nggak ada. Jadi kalau orang cuma kerja, mikirin dunia terus akhiratnya nggak akan dapat. Nah, milih yang mana berarti? Hah? Menjadikan akhirat sebagai prioritas utama. Baik, lanjut Mas siapa ini? Mas Usamah. Menegakkan dunia. Janganlah. Janganlah penjelasan di atas difahami bahwa seorang harus meninggalkan upaya untuk menegakkan dunianya. Mencari rezekinya, tempat tinggalnya dan pakaiannya, sehingga menyisakan dirinya hanya bisa bergantung pada orang lain. Bahkan tidaklah akan membahayakan seorang muslim apabila ia bekerja banting tulang untuk memperoleh harta, meskipun harta yang ia peroleh berlimpah. Nah, timbul pertanyaan, kalau kita menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, apa artinya kita nggak kerja? Hah? Kerja nggak? Nggak? Iya. Kerja. Loh, gimana sih? Itu kan hubud dunia. Ya, kita melihara lele, ya, kemudian kita nyiapkan kompos, ya, nanam ini, nanam itu, melihara kelinci, melihara ikan. Apakah itu termasuk hubud dunia? Justru kita bekerja itu adalah untuk mencari akhirat. Kok bisa? Gimana Mas Abdurrahman? Kok bekerja mencari akhirat? Disuruh Nabi. Bagus. Terus kenapa kita suruh kerja sama Nabi? Enggak nganggur. Agar nggak nganggur. Bagus. Mas suka? Agar waktunya lebih bermanfaat. Coba perhatikan di sini. Apa? Sana. Bagus. Terus kalau bisa nafas terus jadi apa? Hah? Pahala. Supaya kita nggak jadi pengemis. Supaya tidak jadi pengemis. Karena pengemis baik apa jelek? Jelek. Ini tujuan pertama. Jadi kita bekerja supaya tidak jadi pengemis. Apa Mas Anjas? Supaya tidak menjadi pengemis. Pengemis itu maksudnya apa? Minta. Jadi salah. Kalau ada orang kerjaannya di masjid terus, giliran makan dia minta, salah. Mengandalkan belas kasih dari siapa? Orang lain, salah. Makanya anak-anakku, Abi pengen kalian itu punya skill. Apa skill? Bukan sikil. Skill. Apa skill? Mas Ukasha, apa skill? Hah? Kemampuan, keahlian. Keahlian untuk nyari duit. Ya. Jangan kalah sama ayam. Ayam bagaimana mencari nafkahnya? Nyeker. Ya, ceker sana, ceker sini. Ya. Ya, dia nggak punya akal ya wajar. Jadi kita bekerja mencari akhirat, maksudnya bagaimana supaya kita tidak menjadi beban siapa? Orang lain, jadi pengemis. Yang kedua, kita mencari akhirat dengan bekerja adalah agar ketika kita punya duit, maka kita bisa bersedekah. Cuma bersedekah aja? Cuma bersedekah aja? Apa selain itu maksud sama? Untuk membantu orang lain. Membantu orang lain. Bagus. Kalau punya duit bisa apa? Mas Ukasha? Bisa membeli. Itu udah tadi, itu udah untuk kepentingan pribadi. Sekarang kita kalau udah punya duit bisa apa? Bisa untuk beli
Udah bersedekah tadi. Untuk memberi makan anak. Bagus. Terus kasih nafkah anak istri. Terus apa lagi? Untuk anak yatim. Bagus. Terus Untuk doa. ibadah apa yang butuh duit? Zakat. 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 Terus Umrah. umroh, haji. Apa lagi? Ini bulan apa sekarang? Syawal, habis Syawal? Dzulqa'dah, habis Dzulqa'dah? Kurban. Kurban. Gimana kita mau kurban kalau kita nggak punya duit? Ya. Gimana kita mau haji kalau nggak punya duit? Jadi orang Islam itu ketika bekerja, dia ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk gonta-ganti apa? HP, mobil, apalagi rumah. Ya. Tapi untuk berinfak, membantu pesantren, untuk membantu anak-anak yatim, orang-orang miskin, Untuk membantu kebutuhan masjid. bikin masjid, ya. Untuk haji, untuk umroh, untuk kurban, ya. Sehingga tangannya selalu di mana? Di atas, bukan di bawah. Ya. Coba, masih ingat nggak? Coba, ayo diulangi. Kenapa kita bekerja untuk mencari akhirat? 1, Nggak jadi pengemis. bagus. 2, Biar bisa membantu orang lain. ya, agar bisa menggunakan harta itu untuk beribadah. Ibadah itu contohnya zakat, haji, umroh, kurban, dan yang lain-lain. Membantu orang lain. Bagus, lanjut. Mas Abdurrahman. Namun yang berbahaya baginya adalah apabila ia menjadikan dunia itu sebagai cita-cita, obsesi dan tujuannya, serta puncak pengetahuannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi bahwa beliau berkata di dalam doanya, "Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina." Dan janganlah kau jadikan dunia itu sebagai ambisi terbesar kami dan puncak pengetahuan kami. Ya. Ini doanya Nabi SAW. Jadi yang nggak boleh itu bukannya kerja, yang nggak boleh itu menjadikan dunia ini sebagai obsesi, ya, atau tujuan utamanya. Apa itu contohnya? Wala taj'alid dunya akbara hammina. Contohnya orang yang bekerja dan menjadikan itu sebagai tujuan utamanya adalah ketika bekerja waktunya ibadah, dia apa? Lalai. Ya. Misal udah waktunya sholat, masih macul di mana? Sawah. Tanggung. Ketika waktunya sholat, masih sibuk dengan lele. Ya, nguras apa? Nguras kolam. Ya. Berarti nggak boleh dikuras. Waktunya kapan? Pagi. Ya, waktunya bukan pas lagi sholat. Itu menjadikan akhirat, menjadikan dunia sebagai cita-cita dan obsesi. Termasuk juga menjadikan dunia sebagai puncak atau cita-cita utama adalah ketika seseorang begitu dapat duit dia lupa untuk tidak menzakati. Ya. Pelit itu juga menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Bahkan merasa ketakutan ketika akan sedekah. Nah, itu contohnya. Apa doanya Mas Anjas? Wala ilmina. Ya, dengerin Abi baca. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Coba 1, 2, 3. ولا تجعل الدنيا أكبر من همنا ولا مبلغ علمنا. Ayo lagi 1, 2, 3. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. Siapa yang udah hafal? Ya, Mas Abdurrahman. Taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Bagus. Siapa lagi? ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. Bagus, sama. Mas Oka. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha Mablagha. ilmina. Lagi, wala Taj'al lid wala taj'alid taj'alid dunya akbara akbara
akbara hammina wala mablagha ilmina. Bagus, Mas Anjas. ولا تجعل الدنيا Ak أكبر ham همنا ولا mab مبلغ mablagha. مبلغ علمنا. Bagus. Lanjut, Mas Sukasha juga. Juga dalam sabda Nabi, innaka in tadaro warasataka agniya khairun min Agniya. agniya khairun min antadarahum illatan Alatan. alata yatakaffahuna Iya, nasa. bagus. Sesungguhnya Sesungguhnya jika kau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, maka ini lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin bergantung kepada pemberian orang lain. Maka siapa saja yang menjadikan akhirat itu sebagai obsesinya, maka Allah akan kumpulkan semua kebutuhannya dan dunia pun akan datang kepadanya meski dunia itu hina. Namun orang siapa yang menjadikan dunia sebagai ambisi terbesarnya, maka Allah jadikan kefakiran di antara kedua pelupuk matanya, dan tidak akan datang baginya dari dunia kecuali yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan baginya. ini contohnya ya nak. Kalau kita mencari dunia saja atau kita melupakan dunia, maka akan menjadi yatakaffafunan nas. Alah itu adalah selalu bergantung, jadi beban. Jadi Abi nggak pengen anak-anakku itu jadi beban orang lain, ya. Jadi latihan punya skill, ya. Latihan punya apa? Punya skill, ya. Punya kemampuan, ya. Kalian punya passion masing-masing, ya. Punya kecenderungan masing-masing. Ada yang skillnya mungkin bertani, ya. Makanya kata orang dulu itu yang namanya bertani, beternak itu tanganan, ya. Tergantung apa? Tangan, maksudnya dia menghayati, kemudian perhatian. Ada yang skillnya mungkin dia sukanya ke ternakan. Ada yang mungkin skillnya tukang kayu, ya. Bikin kayu. Ada yang skillnya mungkin menulis, ya. Ada yang apa? Pemain. Pemain apa? Ya. Ya. Itu cuma kalau olahraga itu cuma sekedar untuk apa? Untuk hiburan dan untuk menyehatkan. Apa? Jadi latihan. Ada yang skillnya dagang, bagus. Ada yang skillnya dagang, ya bakat dagang. Jadilah passion kalian masing-masing sehingga nanti tidak menjadi beban buat orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anakku dan juga para pendengar pemirsa sekalian. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wasiat yang ke-6 kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.